Oke, welcome back guys. Buat kawan-kawan yang baru berkunjung, jangan lupa subscribe dan berikan like-nya kan. Untuk hari ini saya akan menjelaskan tentang banyaknya pertanyaan yang masuk di kolom komentar dan WhatsApp saya seperti ini. Mereka menanyakan tentang oli 4 tak yang digunakan untuk bensin. Kalau untuk para master atau operator diesel mungkin sudah mengerti tentang ini, tapi kita kan nggak semuanya harus ingat juga. Yang awam-awam mungkin yang baru-baru Sinso belum paham tentang oli yang dicampurkan di bensin. Bahkan ada yang menanyakan seperti ini. Nah, yang dipertanyakan dia, apakah nggak rusak menggunakan oli 4 tak? Sebenarnya jawabannya simple. Oke, sebelum saya menjawab mereka, saya akan menjelaskan 4T dan 2T itu sama nggak? Nah, buat kawan-kawan semua, oli 4T dan 2T itu sama-sama digunakan untuk pelumas komponen dalam mesin. Jadi yang membedakannya apa? Yang 2T itu diciptakan lebih encer untuk minimalisir asap. Jadi dia ciptakan lebih encer itu untuk minimalisir asap. Itu sebenarnya khusus untuk motor, karena usahakan tidak memancing banyak polusi atau mengeluarkan banyak polusi. Nah, saya akan menjawab pertanyaan dari kawan-kawan, apakah oli 2T dan 4T sama? Kalau menurut pengalaman saya akan menjawab menurut pengalaman saya, ya sama. Kalau untuk Sinso, kenapa malah bagusan yang 4T? Malah bagusan oli yang 4T itu alasannya kenapa? Karena di oli 4T itu sudah terdapat komponen atau kandungan yang bekerja untuk kopling dan transmisi mesin itu agar tidak selip. Jadi kenapa yang menggunakan 4T? Karena rata-rata dari penglihatan saya, kawan-kawan semua menggunakan Sinso dalam waktu jangka lama dan dalam kemampuan atau kekuatan ekstra. Jadi memang Sinsonya dipaksa untuk bekerja lama dan bekerja kuat. Jadi saran saya agar lebih awet, lebih tahan lama, mending gunakan yang 4T. Tapi kembali lagi tadi, masing-masing bisa saja menggunakan 2T, yang nggak masalah, sama aja. Tapi tergantung bos-bos sendiri. Nah, saya kan sudah bahas di video sebelumnya kenapa harus menggunakan 4T. Karena bos-bos kan pernah beli Sinso, terus dapat oli steel yang satu botolnya seperti ini. Nah, itu bos-bos kan bisa lihat seberapa kentalnya. Dia kentalnya 2 kali bahkan 3 kali daripada oli 2T, karena oli 2T itu terlalu encer itu tahulah bos sendiri mesin Sinso itu gimana, sangat dibutuhkan, sangat dipaksa, dan sangat harus bekerja ekstra. Kan nggak mungkin kita tengah dalam hutan kerja lalu harus istirahatkan mesin. Ya lama lah, kita juga kejar waktu untuk pulang, kejar waktu untuk malam kan, kejar target juga berapa kayu harus dipotong. Jadi biar
mesin tetap bersahabat dengan kita, usahakan menggunakan yang terbaik. Agar terus terjaga. Sekali lagi saya katakan, oli 4T memiliki komposisi yang sudah ada komponen yang berfungsi untuk kopling dan transmisi. Nah, apa fungsinya di sini? Itu sangat membantu biaring piston kita atau tangan piston crankshaft kita, screw kata orang, nggak selip, jadi nggak mudah rusak. Bearingnya tetap awet, semuanya tetap awet, ringnya tetap awet. Jadi saya katakan kembali lagi dari masing-masing pengalaman yang merasa pakai 2T itu enak, 2T itu terbiasa, ya udah lanjutin aja. Buat yang awam-awam yang mencoba ya silakan pakai 4T, silakan dicoba, nggak masalah. Tergantung dari agan-agan aja mana yang lebih cocok, mana lebih enak. Nah, sekarang barang ini sebenarnya tidak menjadi perdebatan. Saya hanya menjawab pertanyaan yang bagaimana. Bahkan yang saya lucukan, ada yang menanyakan apakah mesinnya bisa rusak menggunakan mesin 4T, oli 4T. Ya, olinya sama-sama oli kok bos, kecuali bos pakai ronda, pakai solar, ya rusak lah mesinnya. Kalau pakai oli campuran kan nggak oli semua, bensinnya banyak. Oli ya paling berapa tutup botol. Nanti mungkin kapan-kapan kalau ada waktu saya akan berikan tutorial berapa campuran oli yang saya pakaikan untuk satu mesin. Berapa banyak oli yang saya gunakan untuk dalam satu mesin, atau berapa takarannya dalam 1 liter mesin, dalam 1 liter bensin, berapa mili atau berapa tutup botol bensin yang akan saya. Masih banyak segmen seperti saya akan mereview harga barang-barang Sintos berapa aksesorisnya. Saya akan mereview langsung dari toko-toko di sini, toko-toko di ujung Kalimantan sini, apakah harganya sama dengan tempat-tempat bos. Nah, tungguin segmen itu, dan sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan komen. Ingat bos, subscribe bos, subscribe lah bos. Masa nggak boleh, nggak mau subscribe? Bantu lah bos, subscribe. Oke, thank you bos.